Bayangkan ini, setiap hari saat kamu bangun tidur, ada makhluk tak terlihat yang sudah lebih dulu bangun untuk satu tujuan, menjatuhkanmu. Mereka tidak tidur, tidak lelah, dan tidak pernah lupa siapa target mereka, kamu. Tapi tahukah kamu, pasukan kegelapan itu bukan makhluk liar yang sembarangan menyerang. Mereka punya struktur, pangkat, bahkan tugas harian. Dan di atas semuanya, ada seorang panglima tergelap yang begitu dibanggakan langsung oleh Raja Iblis. Siapa dia? Dan apa tugasnya? Dan bagaimana mereka diam-diam mempengaruhi hidupmu setiap hari? Mari kita bongkar bersama sampai akhir. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. HR Muslim nomor 2813. Hadis ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Iblis memiliki markas pusat disebutkan di atas air atau lautan, menandakan tempat yang tersembunyi dan sulit dijangkau manusia. Jika berbicara tentang tempat di atas air yang paling tersembunyi dan sulit dijangkau manusia, maka itu akan menunjuk pada tempat di tengah samudra yang paling sulit untuk dijangkau. Faktanya, ada tempat-tempat di tengah samudra di mana kompas menjadi error, pesawat dan kapal hilang secara misterius tanpa bisa dijelaskan. Bahkan ada tempat kegelapan abadi di dalam samudra, di mana ilmuwan tidak bisa menjangkaunya. Lebih mengejutkan lagi, ternyata ilmuwan baru berhasil mengeksplorasi samudra sekitar 5-10% saja. Artinya, ada 90 sampai dengan 95% dari misteri kedalaman samudra yang belum terpecahkan. Betapa cerdasnya iblis memilih samudra sebagai singgasana kerajaannya. Kedua, ia mengutus pasukannya setiap hari dan mereka melapor balik kepadanya. Dalam literasi tafsir hadis HR Muslim 2813, Raja Iblis mengutus pasukannya setiap hari tanpa henti dengan sistem rotasi. Apakah seperti rotasi shift siang dan malam seperti security dalam perusahaan? Wallahu a'lam. Dalam kitab Aqidah At-Tawiyah disebutkan bahwa jumlah bala tentara iblis berkali lipat lebih banyak dari manusia dan jin. Mereka bisa berkembang biak dengan cara yang tidak terjelaskan. Mereka memiliki kemampuan bisa menyatu dengan sifat negatif manusia seperti marah, iri, dengki, tamak, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Dari tafsir Quran Surat Saba ayat 41 disebutkan bahwa bala tentara iblis dari golongan jin memiliki pos-pos persinggahan di langit, di udara, di daratan, hingga di bawah tanah dan air. Lalu pusat kerajaan mereka adalah di singgasana iblis di tengah samudra. Ketiga, iblis menilai kinerja pasukannya berdasarkan seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan di bumi. Visi besar iblis dan bala tentaranya adalah membawa sebanyak-banyaknya umat manusia ikut bersama mereka ke neraka. Jadi ukuran seberapa besar dampak kerusakan yang ditimbulkan iblis adalah dari seberapa jauh kesesatan manusia dari Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, kerajaan iblis itu terorganisir, terkonsep, terencana, seperti sistem militer bawah tanah yang disiplin. Lalu mereka bekerja tanpa henti, dengan ulet dan tabah, dengan tekad kuat dan satu komando terkuat dari iblis. Jika bukan karena pertolongan Allah, tentu mereka adalah koloni yang sangat sulit untuk dikalahkan. Lalu siapakah panglima tergelap yang paling dibanggakan oleh iblis? Masih dari hadis yang sama, Rasulullah bersabda, salah satu dari mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Maka iblis berkata, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian datang yang lain dan berkata,
Aku tidak meninggalkan manusia sampai aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekat kepadanya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. HR Muslim nomor 2813. Inilah panglima tergelap itu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nama jenderal pasukan iblis di divisi perusak rumah tangga ini adalah Al-A'war atau si buta sebelah. Taktik yang digunakannya adalah menyusup lewat prasangka dan dendam yang masih tersimpan. Dari kasus ini kita akan melihat ternyata iblis begitu cerdas, berpandangan jauh, bahkan sangat visioner menempatkan kerusakan rumah tangga sebagai sebuah pencapaian yang besar. Sampai-sampai memuji jenderal divisi perusak rumah tangga dengan pujian setinggi langit. Sebenarnya seberapa besar dampak dari rusaknya sebuah rumah tangga? Fakta-fakta berikut ternyata sangat mencengangkan. Pertama, kerusakan rumah tangga akan merusak generasi muda. Berdasarkan data WHO tahun 2023, anak yang lahir dan tumbuh dari keluarga broken home 3 kali lebih beresiko terkena depresi, gangguan kepribadian, bahkan menjadi pecandu narkoba. Berdasarkan sebuah penelitian, anak yang sering melihat orang tua mereka bertengkar akan merusak struktur otak yaitu amigdala atau pusat ketakutan yang berkembang menjadi besar. Berakibat, anak tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas dan terkena serangan panik. Kemudian akan merusak struktur otak prefrontal cortex, otak yang berperan pada pengambilan keputusan. Jadi, anak yang tumbuh di keluarga broken home akan sulit untuk mengambil keputusan, maka anak akan tumbuh menjadi generasi yang lemah dan mudah putus asa. Kedua, kerusakan rumah tangga bisa menghancurkan peradaban. Sebuah negara dengan tingkat perceraian tinggi akan berdampak pada penurunan populasi seperti di Jepang. Sementara di sisi lain, perceraian tinggi meningkatkan tingkat kriminalitas karena tingkat depresi yang tinggi. Bahkan dalam sejarah Kekaisaran Romawi, peradaban yang pernah menguasai dunia kala itu runtuh karena rusaknya sebuah keluarga yang disebabkan oleh pergaulan bebas, karena meremehkan ikatan sakral pernikahan, dan perkawinan sesama jenis disebabkan puncak masalah dari jenuhnya hubungan suami istri. Astaga, betapa cerdas dan tinggi ilmu dari iblis, sampai begitu memahami bahwa kehancuran umat manusia dimulai dari kehancuran rumah tangga. Allah, Tuhan kita, sudah mengingatkan betapa pentingnya menjaga sebuah rumah tangga. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, "Dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik." Kemudian dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dengan hadisnya, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." HR Abu Dawud. Kemudian Rasulullah begitu benci dengan para perusak rumah tangga seperti dalam hadisnya, "Orang yang memisahkan suami istri dengan fitnah akan dilaknat malaikat." HR Muslim. Lalu, bagaimana mereka bekerja? Strategi apa yang mereka bangun? Para jin ini tak hanya menyerang secara frontal, mereka masuk melalui beberapa hal sebagai berikut. Pertama, emosi manusia. Jin akan masuk melalui emosi negatif manusia seperti marah, benci, cemburu, dendam. Jika kalian pernah dan sering melihat konten tentang ruqyah, mereka yang dikuasai oleh jin adalah mereka yang berpenyakit hati seperti menyimpan dendam, kecemasan dan ketakutan berlebihan karena tidak memiliki iman. Bahkan depresi yang parah juga menjadi alat untuk jin bisa menguasai manusia. Orang yang berpikir positif, periam, bahagia, ikhlas akan sulit untuk ditembus oleh jin. Kedua, lalai dari zikir dan sholat. Menurut para ulama, pintu ini adalah pintu yang paling mudah untuk dimasuki.
Berdasarkan sebuah penelitian studi neuroscience, zikir mampu memicu gelombang otak gamma sebesar 40 Hz. Hal ini meningkatkan kesadaran spiritual, membentuk semacam perisai untuk energi negatif masuk. Masih dari studi penelitian yang sama, orang melakukan sholat 5 waktu dengan khusyuk akan mencipta aliran listrik lembut dan gelombang spiritual positif yang sangat kuat, sehingga secara otomatis membentuk perisai yang menolak semua energi negatif. Ketiga, lingkungan dan konten negatif. Musik yang kita dengarkan yang membuat kita terlena dan lalai, tontonan yang membangkitkan emosi negatif, dan pergaulan yang membawa kita ke hal-hal negatif dan keburukan akan menjadi celah pintu masuk jin untuk menyerang kita. Ibnu Qayyim dalam Talbis Iblis menjelaskan bahwa setan selalu masuk melalui lubang nafsu dan kelemahan iman. Mereka sangat sabar, sistematis, dan terus menunggu celah. Lalu, apa tanda-tanda bahwa seseorang telah dikuasai oleh jin? Pertama, adalah perubahan pada fisik, seperti kekuatan yang muncul tiba-tiba dengan intensitas yang tidak masuk akal. Contoh kasus, di Makassar pada tahun 2023, seorang wanita lemah tiba-tiba mampu mendorong mobil sendirian saat kesurupan. Perubahan fisik lain yang berupa mata merah atau hitam pekat, padahal tidak ada penyebab medis seperti sakit atau iritasi. Bahkan sakit kepala atau migrain kronis tanpa gejala medis, dan mati rasa pada bagian tubuh tertentu saat dibacakan ayat suci Al-Quran juga menjadi ciri gangguan jin. Tanda kedua, orang yang di dalam dirinya telah ditinggali jin adalah jika dibacakan ayat kursi atau surah Al-Baqarah, tubuhnya menjadi gelisah, marah, atau pingsan. Sebuah fakta menunjukkan dalam sesi ruqyah, 70% pasien mengaku merasa panas atau sesak saat dibacakan ayat Al-Quran. Tanda ketiga, seseorang yang telah dikuasai oleh jin adalah perubahan pada perilaku dan psikologis, seperti tiba-tiba marah lalu menangis tanpa alasan. Seperti dalam studi EEG Sautik University of Cairo, pasien kerasukan menunjukkan gelombang otak yang tidak stabil. Kemudian adanya keterikatan pada aktivitas negatif tertentu yang sulit dan sangat berat untuk berhenti dan menghindar. Seperti tidak bisa berhenti dari konten porno atau apapun yang berbau maksiat. Bahkan takut pada hal tertentu seperti takut air, takut warna tertentu, hingga takut tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lain-lain adalah tanda dari adanya jin di dalam tubuh. Tanda terakhir yaitu tanda secara spiritual, yaitu meliputi badan merasa sangat berat dan malas untuk mengerjakan ibadah apapun, kemudian mimpi buruk yang berulang, bisa mendengar bisikan-bisikan gaib, bahkan pada kasus tertentu bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral. Ini adalah tanda bahwa di dalam tubuh kita tinggal sesosok jin. Bagaimana agar kita terhindar dari gangguan jin? Pertama, jangan tinggalkan wirid dan zikir. Rutinkan wirid pagi dan wirid petang, maka insya Allah akan terlindung dari gangguan jin. Kedua, jaga sholat 5 waktu dengan khusyuk. Sholat khusyuk adalah perisai kuat untuk mencegah masuknya semua energi negatif, termasuk jin. Ketiga, jaga hati untuk selalu bersih. Redam sifat marah, cemburu, iri, dengki, tamak, kesombongan, kecemasan, dan ketakutan akan masa depan dengan menambah ilmu melalui kajian-kajian agama. Karena hati yang kotor adalah salah satu pintu masuknya jin. Keempat, rutinkan setiap malam membaca 3 surat Qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu sempurnakan dengan ayat kursi. Kelima, istiqomahkanlah diri dalam mendekat kepada Allah. Iblis dahulunya adalah salah satu hamba Allah pilihan dari golongan jin yang memiliki ilmu dan kebijaksanaan yang tinggi. Jadi pengalaman dan kegigihannya dalam menjatuhkan manusia sangat hebat. Kita tidak akan mampu melawannya kecuali dengan pertolongan Allah. Like dan tambahkan komentar kamu jika kamu merasa konten ini bermanfaat.
Atau jika kamu punya pendapat dan masukan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share ke orang yang kamu anggap penting untuk mendengar ilmu ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.